Oke, kita mulai, Kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat datang di channel aku, Ari Priyanti. Di video kali ini aku tuh dapat kesempatan untuk nanya-nanya tentang anak, lebih tepatnya tentang pendidikan anak usia dini dengan ahlinya nih, dengan orang yang kompeten gitu ya, biar nggak cuap-cuap gitu. Nah, ini perkenalkan, ini namanya Kak Nata. Kak Nata ini halo teman-teman subscriber dari Kak Ari Priyanti. Halo, salam kenal. Selamat siang juga Kak Ari. Gimana siang. kabarnya hari ini? Terima kasih banget nih Kak, di kesibukan Kakak dapat kesempatan buat nanya-nanya. Ya, Nah, ini sama-sama. dia. Kak Natasha Yustilira Lubis. Ini kita manggil Kak Nata ya untuk Ya. siang hari ini. Kak Nata ini S1 Psikologi di Universitas Indonesia, kemudian juga menyelesaikan pendidikan psikolog klinis anak di S2 Psikologi Profesi Klinis Anak Universitas Indonesia juga. Nah, nantinya nih kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan terkait anak lebih spesifik, teman-teman bisa langsung nanya ke Kak Nata. Beliau ini praktik online di @pendaran.id. Teman-teman bisa cari di Instagram atau di LPT UI Depok, Klinik Terpadu Fakultas Psikologi UI. Dan pastinya Kak Nata ini karena memang suka ya dengan anak-anak, jadi beliau ini orangnya cukup sabar. Oke, Amin. Kak. Ya, mungkin nambahin sedikit ya, Kak Ari tadi Mm-mm, di LPT UI Depok itu aku udah mm-mm, bisa offline. mm-mm. Bagi teman-teman yang domisilinya di Depok dan sekitarnya, kalau emang mau ada konsultasi tentang anaknya, bisa datang tuh langsung ke UI Oke. Depok ya. Yang bukan yang buat ngomong, I want to apa gitu, misalnya itu tuh nanti dulu. Oke, gitu. Berarti kalau untuk nyanyi itu kan tujuannya emang seneng-seneng ya Kak, kayak bermain gitu. Mungkin dia nggak ini juga, jadi nggak bingung gitu ya. Gitu. Nah Kak, ada juga kan sebenarnya sekolah yang internasional gitu berbasis bahasa Inggris gitu. Nah, terus juga sekarang makin ke sini tuh biaya pendidikan tuh makin nggak masuk akal gitu. Masuk sekolah biayanya kayak harga DP rumah gitu, katanya fasilitas lebih bagus, kurikulum ya ABCD gitu banyak. Sebenarnya ada nggak sih tips bagi orang tua untuk memilih sekolah yang sesuai nih dengan anak kan karena mahal juga belum tentu cocok ya gitu. Ya, tipsnya ya, sebenarnya tips itu akan banyak banget karena kita di latar belakang beda-beda banget nih, ya kan? Mm, mm, Sini pastinya. Paling aku ngasih tipsnya yang pertama, kita tuh harus tentukan sebetulnya value kita atau nilai-nilai kita yang mau kita cari gitu ya. Itu apa sih di sekolah anak gitu. Jadi misalnya, oh nilai agama tuh prioritas banget buat keluarga kami gitu. Jadi anak kami harus sejak dini itu sudah ada nih nilai agama. Itu udah nggak usah diganggu gugat misalnya gitu. Ya berarti itu sudah mengerucut tuh. Berarti pilihlah sekolah-sekolah yang berbasis agama. Dah, itu udah mulai. Jadi atau mungkin saya pengen yang sekolah umum. Nilai toleransi tuh biar dari kecil jadi berbeda-beda tuh harus dia punya teman sebeda itu misalnya gitu. Pokoknya kan balik lagi kita semua punya latar belakang yang berbeda-beda jadi nilai keluarga kita juga beda-beda. Nah, kita mau kasih atau nanemin nilai apa nih ke anak yang paling prioritas gitu. Jadi itu satu. Yang kedua pastinya budget gitu ya. lanjut. Tidak jadi kalau memang ternyata kita budgetnya yang nggak mencukupi buat yang sekolah yang internasional atau sekolah yang kita ada yang apa umumnya orang gitu ya yang tuh kayaknya tuh sekolah lagi hits banget gitu tapi kita budget yang nggak masuk ya udah nggak usah maksain diri karena menurutku yang namanya masukin ke sekolah itu kan budgetnya misalnya nggak sesuai nih sama kita itu yang ada eh, kita tuh bakal tertekan kan ya ya jujur aja nih gitu ya akhirnya kita jadinya di rumah itu juga nggak bisa apa ya nggak bisa enjoy si anak ini sekolah gitu
Yang ada kita hanya menuntut, "Ini kan gue udah bayar mahal," gitu. "Ini kok si anakku nggak dapet ini nih," gitu loh. Jadi kita pasti udah apa ya, udah agak tujuannya udah lain gitu. Pokoknya saya udah bayar mahal, saya mau terima jadi atau apa ya kan. Jadi udah gitu. Jadi sesuaikan budget. Kemudian yang ketiga pastinya adalah nilai-nilai yang lain gitu ya. Sebenarnya sih sebenarnya itu nomor yang satu juga sih, berhubungan dengan nomor yang satu juga. Jadi cuma nilai yang, kalau tadi kan kayak serius-serius banget ya, nih agama, nih apa, sebenarnya kayak, oh aku tuh nggak mau hal yang penting lain sih sebenarnya. Kayak misalnya aku nggak mau anak aku sekolahnya jauh-jauh gitu. Itu penting banget gitu. Nah itu juga boleh juga gitu. Jadi sebetulnya poin yang ketiga, poin lain apa sih yang menurut kita sebagai ibu tuh itu penting gitu. Soalnya kalau dia sekolahnya terlalu jauh, moodnya anakku tuh jadi gampang bad mood misalnya gitu ya. Kayak gitu kan bukan nilai sih, tapi hal lain gitu yang mempengaruhi si sekolah anak ini. Gitu. Kurang lebih gitu sih yang tips apa ya, sebenarnya balik lagi ke diri kitanya. Oh, sama yang terakhir, yang keempat, ya pastinya ya sarana prasarananya itu. Lagi-lagi ya kita melihatlah kurikulumnya gimana, guru-gurunya hangat atau tidak, kooperatif tidak sama orang tua gitu, terbuka atau tidak, kayak gitu-gitu sih. Oke. Nah, kalau misalnya nih orang tua tuh kan kadang itu perfeksionis, ya adalah ya naluri untuk menjadikan anaknya yang terbaik gitu. Maunya yang agamis gitu, anaknya soleh, tapi juga mau yang toleransi, mau yang nanti kuliahnya di tempat bagus gitu. Jadi misalkan aku mau nyekolahin setengah sekolah Islam sama sekolah lagi setengah sekolah negeri gitu. Itu bisa nggak Kak? Akan terjadi jet lag nggak ya? Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih.